Minyak bumi yang dalam bahasa Inggrisnya adalah petroleum, dijuluki sebagai emas hitam, adalah cairan kental, coklat gelap, atau kehijauan yang mudah terbakar. Pengertian lain dari minyak bumi adalah hasil dari peruraian, dekomposisi materi tumbuhan dan hewan di suatu daerah yang turun secara perlahan. Minyak bumi terdiri dari campuran kompleks dari berbagai hidrokarbon, sebagian besar seri alkana, tetapi bervariasi dalam penampilan, komposisi, dan kemurniannya. Proses pembentukan. Minyak bumi merupakan bahan bakar yang dihasilkan oleh alam dari fosil-fosil yang terpendam berjuta-juta tahun. Fosil adalah sisa tulang belulang binatang atau sisa tumbuhan zaman purba yang telah membantu dan tertanam di bawah lapisan tanah. Terjadinya proses pembentukan minyak bumi dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Semua sisa tanaman dan hewan yang telah menjadi fosil akan bereaksi dengan panas bumi dan gas alam yang terbentuk secara alami. Hal ini mengubah fosil menjadi cairan hitam atau minyak bumi. 2. Dimulai ketika ada tanaman atau hewan yang terkubur di dalam lapisan kerak bumi selama jutaan tahun yang lalu. 3. Tanaman dan hewan yang mati tersebut akan terbawa ke dalam lapisan kerak bumi lewat pergerakan lapisan lempeng bumi. Manfaat minyak bumi bagi manusia. 1. Bahan bakar. Minyak bumi yang sudah diolah bisa digunakan sebagai bahan bakar untuk mesin atau kendaraan. Tidak dibayangkan apabila tidak adanya minyak bumi. 2. Sumber gas cair. Gas yang sering digunakan yaitu LPG merupakan hasil olahan dari minyak bumi. Jenis gas ini merupakan produk tinggi dibandingkan dengan bahan bakar lainnya. 3. Industri kimia. Senyawa yang dihasilkan dari minyak bumi juga berguna untuk berbagai macam produk kimia seperti cat dan produk plastik. 4. Bahan serat. Komponen dari olahan minyak bumi juga berguna sebagai bahan serat seperti nilon, rayon, dan bahan tekstil. Saat ini belum bisa ditemukan sumber bahan serat yang lain selain dari minyak bumi. 5. Produk dapur. Produk dapur yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti kulkas, magic comb, dan kursi juga berasal dari olahan minyak bumi yang berupa besi dan aluminium. 6. Bahan mobil. Dari beberapa bagian mobil yang terbentuk itu terbuat dari minyak mentah yang sudah diolah. Serat dari olahan minyak bumi ini dijadikan lapisan blok di produk mobil dan jenis cairan untuk mobil seperti minyak pelumas, rem, dan bahan bekas. 7. Sumber olahan pupuk. Senyawa sintesis dari olahan pupuk ini berasal dari olahan minyak bumi. Selain itu, olahan minyak mentah ini juga memberikan hasil tenaga yang dapat menggerakkan suatu mesin produk. 8. Pembangkit listrik. Untuk membangkitkan listrik butuh adanya minyak bumi supaya nanti tenaganya berupa uap. Dengan uap inilah dapat menggerakkan turbin pada pembangkit pada kuparan magnet sehingga bisa menghasilkan listrik. 9. Bahan obat. Senyawa dari minyak bumi ini bisa dijadikan salah satu bahan untuk obat-obatan. Memiliki kandungan aspirin. Selain itu, komponen hidrokarbonat dari minyak bumi ini juga sangat efektif untuk bahan obat. 10. Listrik tenaga surya. Untuk membangkitkan listrik tenaga surya masih sangat membutuhkan minyak bumi, namun bukan utamanya. Minyak bumi dalam hal ini berbentuk bahan resin. Pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi. Minyak mentah atau crude oil yang diperoleh dari pengeboran berupa cairan hitam kental yang pemanfaatannya harus diolah terlebih dahulu. Pengeboran minyak bumi di Indonesia terdapat di pantai utara Jawa, Cepu, Wonokomo, Cirebon, Sumatera, Aceh, Riau, Kalimantan, Tarakan, Balikpapan, dan Irian, Papua. Pengolahan minyak bumi melalui 2 tahapan. 1. Pengolahan pertama. Pada tahapan pertama, dilakukan destilasi bertingkat, yaitu memisahkan fraksi-fraksi minyak bumi
Berdasarkan titik didihnya, komponen yang titik didihnya lebih tinggi akan tetap berupa cairan dan turun ke bawah. Sedangkan titik didihnya yang lebih rendah akan menguap dan naik ke bagian atas melalui sangkup-sangkup yang disebut sangkup gelembung. 2. Pengolahan kedua. Pada tahapan ini merupakan proses lanjutan hasil penyulingan bertingkat dengan proses sebagai berikut. A. Perengkahan atau cracking, yang meliputi perengkahan, pemecahan rantai, alkilasi, pembentukan alkil, polimerisasi, penggabungan rantai karbon, reformasi, perubahan struktur, dan isomerisasi, perubahan isomer. B. Ekstrasi, yaitu proses pembersihan produk dengan menggunakan pelarut dengan tujuan hasil yang lebih banyak dengan mutu yang lebih baik. C. Kristalisasi, yaitu proses pemisahan produk melalui perbedaan titik cair. Dan D. Pembersihan dari kontaminasi, yaitu membersihkan pengotor dengan cara menambahkan soda kaustik, NaOH, tanah liat, atau proses hidrogenisasi.